Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat buat kita sekalian, sahabat GPIB, dimanapun berada. Berjumpa lagi kita malam ini, 15 Januari 2023, dalam program Night Call GPIB. Bersama saya, Pendeta Liat Sihotang, dari GPIB Sebaot Bogor. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu, kesempatan, terlebih kerinduan kami boleh sama-sama dalam program ini. Kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari, kiranya Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami, tubuh, jiwa, dan roh kami, sehingga kami mendengar dan disentuh oleh kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami pelaku firman yang setia. Layakkan kami Tuhan, terlebih hamba kecil-Mu ini. Dalam Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang kita baca dan renungkan pada malam ini dari Yeremia pasal 30, ayat yang keempat sampai ketujuh. Yeremia pasal 30, ayat 4 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh, beginilah firman Tuhan. Telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Inilah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Sahabat GPIB dimanapun kita berada, bayangkan kalau berita yang kita baca saat ini itu beredar di media sosial kita. Paling tidak sama seperti yang sebelum kita masuk tahun 2023 ini beredar gitu kan ya, berita bahwa tahun 2023 ini akan suram, akan terjadi begitu banyak kesulitan, akan terjadi resesi ekonomi, inflasi akan tidak terkendali dan lain sebagainya. Sehingga tidak sedikit orang yang membaca setiap grup dia masuk, dan setiap grup di mana dia ada, dia baca itu, akhirnya terbentuklah di dalam mindsetnya, pikirannya, wah, ini akan menjadi tahun yang berat. Sekarang bayangkan kalau yang kita baca ini adalah juga bagian yang disiarkan melalui sosmed pada zaman itu. Wah, ini pasti akan gempar, pasti akan viral, pasti akan menjadi sesuatu yang membuat banyak anak-anak Tuhan terlebih berpikir, apa yang akan terjadi? Kenapa? Karena Yeremia, dia memberikan satu nubuatan, satu peringatan, memberikan satu hardikan kepada bangsa itu yang saat itu tidak setia kepada Tuhan. Dikatakan, lihat, selidiki, ada gak di mana tempat laki-laki melahirkan? Memang sih ada filmnya beberapa tahun lalu, tapi film gitu loh ya, ketika seorang laki-laki lalu diperankan dia seorang yang gagah, tapi dia bisa melahirkan. Tapi ingat, sebatas film. Ini yang dikabarkan adalah di mana ada laki-laki melahirkan, di mana kemudian laki-laki seperti memegang pinggang mereka seperti orang melahirkan. Sahabat GPIB, disinilah kedahsyatan hari Tuhan itu.
Dikatakan bahwa semua orang mukanya berubah pucat. Secantik apapun dia, seganteng apapun dia, kalau zaman itu sudah ada yang namanya skincare dan lain sebagainya, tetap akan terlihat pucat. Pucat karena takut, pucat karena gentar, pucat karena hari Tuhan itu Tuhan nyatakan. Ini peringatan bagi bangsa itu. Supaya apa? Supaya mereka bertobat. Supaya mereka tidak terus-terusan hidup di jalan yang salah. Supaya mereka mau kembali di jalan Tuhan dan mereka melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi di balik berita yang dahsyat itu, kita perhatikan bagian terakhir dari ayat yang ke-7. Dikatakan di situ bahwa tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Artinya, kesusahan ini bagi orang-orang Israel, orang-orang keturunan Yakub, orang-orang Yehuda, tetapi bagian dari mereka juga akan ada yang diselamatkan. Pertanyaannya, siapa yang mereka diselamatkan? Apakah mereka yang tetap tegar hati, keras hati, tegar tengkuk, atau mereka yang mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, mereka yang mau kemudian hidup dalam Tuhan, bertobat di dalam jalan Tuhan? Sahabat GPIB, apa yang menjadi pesan buat kita malam ini? Ketika kita membaca kabar yang kalau mau dibilang kabar buruk dari Tuhan. Yang pertama adalah, mari kita harus kembali meriset, kita setting ulang posisi kita di hadapan Tuhan. Siapa kita, siapa Tuhan? Zaman itu sepertinya ada hal yang terjadi bahwa mereka enggan untuk menghargai Tuhan. Bahkan besar kemungkinan justru mereka mau melebihi kuasa Tuhan dengan berbuat sesukanya. Ingat, Tuhan tetap Tuhan. Kita manusia ciptaan, kita manusia adalah hamba. Jangan pernah kita putar balik. Jangan kemudian kita yang mau mengatur Tuhan, tetapi biarlah Tuhan yang tetap mengatur kita. Jadikan Dia yang utama. Jangan ada ilah lain, jangan ada Allah lain. Pesan penting dari Yeremia adalah ketika di luar Allah, di luar Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, semua adalah kesia-siaan. Mau kita hidup dalam sia-sia? Jangan dong. Mari kita hidup dalam kehidupan yang bermartabat di hadapan Tuhan, yaitu dengan hidup dalam Tuhan, menjadikan Dia tetap yang utama dalam hidup kita, dan Dia adalah Tuhan kita satu-satunya. Yang kedua yang kita mau renungkan adalah, ini pesan sebagai peringatan supaya kita tidak terus-terusan berbuat dosa. Ada hari Tuhan yang akan Ia nyatakan bagi kita. Sahabat GPIB, sebagai orang tua, tentu kita pernah memarahi anak kita. Sebagai anak, tentu kita pernah dimarahi orang tua kita. Tapi biasanya orang tua ketika mereka mengingatkan, terus anak-anak nggak mau mendengarkan, dia kemudian menjadi marah. Tentu tujuannya bukan supaya anak itu binasa, tetapi justru karena sayang kepada anak itu. Allah, Tuhan kita yang hidup pun demikian. Ia mengingatkan umatnya, mengingatkan anak-anaknya. Supaya apa? Supaya anak-anaknya itu, kita sekalian, tidak hidup dalam kebinasaan. Karena sayangnya Tuhan sama kita, makanya Ia mau memperingatkan kita. Mari kita peka terhadap pesan Tuhan. Dan kepekaan itu akan terjadi saat kita selalu bersentuhan, bersinggungan, selalu ada di dalam firman Tuhan. Supaya kemudian kita mengerti bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang begitu rendah, yang begitu hina, tetapi Dia yang maha tinggi mau mengasihi kita, bahkan Ia mau memperingatkan kita supaya kita berada di jalan yang benar. Jangan keras hati,
Mau sombong, nggak ada tempatnya di hadapan Tuhan. Mau angkuh, apa yang mau kita angkuhkan di hadapan Tuhan? Kekayaan, kepemilikan, pencapaian kita, kekuasaan kita, atau apapun yang melekat sama kita, sama sekali itu tidak membuat kita legal untuk angkuh, untuk sombong di hadapan Allah dan juga di hadapan orang lain. Justru apa yang ada pada kita itu supaya kita semakin lagi menyangkal diri, rendah hati di hadapan Tuhan, dan mau dibentuk oleh Tuhan dan dipakai sebagai alatnya. Mari rendahkan hati kita. Biarlah kita bersyukur karena kita disayang oleh Tuhan. Ia begitu luar biasa menyayangi kita. Cuma kita seringkali yang kurang peka akan sayangnya Tuhan. Yang terakhir dikatakan bahwa ayat bagian 7 yang terakhir dikatakan bahwa tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Artinya di hari penghakiman itu, dari bacaan kita bisa lihat ada golongan orang yang cemas, takut, tapi ada golongan orang yang saya bersyukur, saya bersuka cita karena Tuhan selalu hidup dalam kehidupan saya. Ini penting Bapak Ibu. Kenapa orang takut akan kematian? Karena bagi banyak orang kematian itu menakutkan. Tetapi kenapa Paulus bisa bilang mati adalah keuntungan? Ternyata jawabnya adalah karena dia hidup untuk Kristus. Demikian juga kita. Mari di tahun 2023 ini mengawali hari-hari, mengawali bulan yang baru ini, kita tetap hidup di jalan Tuhan. Sudah setengah bulan kita masuk di 2023. Apa yang orang voniskan, silakan orang mengatakannya. Tetapi kita tetap teguh, kita tetap kuat, karena kita bersama Tuhan. Dan yang terpenting adalah kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Karena apa? Karena kita hidup dalam pertobatan kita. Bukan sekadar bertobat, tetapi kita hidup di dalam pertobatan kita. Selamat bersyukur karena Tuhan sayang kita. Selamat bersyukur karena Tuhan adalah Allah yang kudus, Allah yang mulia bagi hidup kita. Dan selamat bersyukur karena Bapak Ibu, saudara, kita semua sahabat GPIB dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan yang Ia mau supaya kita hidup dalam pertobatan yang sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami boleh belajar dalam kebenaran firman Tuhan. Sekalipun sejenak waktu yang kami pakai, tetapi biarlah semua itu Tuhan mau berkati, dan kami dijadikan hidup di dalam Tuhan sebagaimana Tuhan mau. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami melalui Yeremia, dan kabar ini merupakan kabar yang tidak baik bagi kami, tetapi kabar baik, begitu baik bagi juga kami. Tidak baik karena kami tidak mau mengikut firman Tuhan, tetapi menjadi kabar yang sangat baik karena kami menjadi orang-orang yang bertobat dan hidup dalam Tuhan. Mari Tuhan, ajar kami selalu supaya kami hidup dalam pertobatan itu, dan kami tidak menyia-nyiakan hidup yang Tuhan anugerahkan atas kami. Berkati yang sakit, hiburkan yang berduka, dan kuatkan mereka. Dan yang bimbang akan iman, Tuhan juga yang menolong mereka, menguatkan, mengokohkan mereka. Kami berdoa bagi gereja Tuhan, berkati dimanapun ada. GPIB yang tersebar di banyak tempat Tuhan berkati, bersama juga dengan semua fungsionaris Majelis Sinode Tuhan berkati. Dan berkati juga kami sebagai warga jemaat, supaya dimanapun kami ada, kami boleh saling menopang dan juga menguatkan, mendoakan satu sama lain di dalam persekutuan kami, pelayanan kami, dan juga kesaksian kami. Bapa, berkati bangsa negara kami, berkati para pemimpin dan segala pergumulannya yang ada, dan berkati mereka yang bergumul karena bencana alam, karena peperangan, ketidakadilan, dan kekerasan. Terlebih mereka yang menjadi korban bencana alam, gempa bumi, banjir, dan juga korban dari gunung meletus.
Ya Bapa, kami menyerahkan aktivitas kami malam ini, dan kami juga menyerahkan istirahat kami malam ini. Malam misterius ini, kami hanya percayakan kepada Tuhan, Sang Pemilik dan Penguasa kami. Ampun dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami, dan jadilah kehendak-Mu. Berkati mereka yang mengasihi kami, berkati juga mereka yang membenci kami. Semua doa ini kami bawa dalam Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Demikian perjumpaan kita malam ini dalam program Night Call. Selamat beristirahat, selamat bersyukur dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.